Nah, karena itulah saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan dua pesan penting dari Ketua Majelis Syuro, yaitu yang pertama, sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anies Rashid Baswedan, konsisten bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rashid Baswedan tersebut di Pilpres 2024. Kedua, akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Baca Pres 2024-2029 pada rapat Badan Pekerja Majelis Syuro. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi percepatan sesuai dengan dinamika politik yang berkembang, terutama setelah Ketua Majelis. Telah bergabung bersama kami di studio Putri Pertama Gus Dur, Alisa Wahid. Selamat malam Mbak Alisa. Selamat malam Mbak Rara. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mbak Alisa. Mbak Alisa, tadi kalau misalnya kita lihat bersama-sama adik Anda Yeni Wahid ini nampaknya sudah menyatakan ataupun menetapkan pilihan politiknya. Apakah ini representasi dari pilihan politik keluarga Gus Dur? Keluarga Gus Dur secara umum kami tetap berpegang kepada nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan oleh Gus Dur. Jadi parameter kami itu ada di nilai-nilai itu, Mbak. Kemudian kami merawat warisan perjuangan Gus Dur itu dengan terus menjaga nilai-nilai ini. Tetapi secara khusus di dalam keluarga Gus Dur itu untuk warisan Gus Dur sebagai politisi itu dipegang oleh Yeni Wahid gitu. Jadi keputusan Yeni untuk mendukung itu tentu saja keputusan yang sudah didiskusikan dengan keluarga dan menjadi keputusan bagi para pecinta Gus Dur yang berada di arena aspirasi politik praktis. Kemudian Mas Anies dengan pasangannya itu semuanya ada di. Jadi memang rumah Ciganjur, rumah Gus Dur itu menjadi semacam ruang bertemu. Koalisi. Bagus, saya kira itu usaha ikhtiar untuk menyamakan kekuatan sehingga mulai mengkristal. Ya, saya menyambut baik itu. Saya siap bergabung. Oke, ini proses diskusinya seperti apa antara Ibu Sinta dan juga mungkin dengan anak-anaknya dari almarhum Gus Dur sendiri? Iya, panjang ya. Memang dari dulunya, dari zaman Gus Dur masih sugeng, masih hidup, kami sering berdiskusi tentang berbagai isu kebangsaan. Jadi biasa itu untuk didiskusikan. Baik kami sedang beramai-ramai maupun sendiri-sendiri, misalnya saya dengan Yeni atau Yeni dengan Ibu atau saya dengan Anita atau dengan Inayah, itu terus kita diskusikan posisi-posisi kita bagaimana. Dan apa yang disampaikan oleh Yeni tadi dalam deklarasinya itu tentu juga sudah didiskusikan dengan kami dengan mendapatkan masukan maupun pertimbangan-pertimbangan. Elektabilitas Anies sebagai Capres 2024 terus meroket, ini alasannya. Elektabilitas Anies Baswedan sebagai calon presiden kian tak terbendung. Survei Populi Center menunjukkan elektabilitas Anies naik signifikan dibandingkan Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya stagnan dan Prabowo Subianto cenderung menurun. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim menilai, elektabilitas Anies Baswedan sebagai Capres 2024 akan terus merangkak naik. Hal itu seiring agenda lapangan untuk menyapa rakyat yang dilakukan Anies dan Partai Nasdem mulai pekan ini. Kami optimis akan naik lagi elektabilitas Anies karena mulai pekan ini dia akan roadshow ke daerah-daerah dengan di bawah koordinasi partai dan relawan seluruh Indonesia, kata Taslim dalam keterangannya, dikutip Sindo News. Taslim berpandangan penyebab meroketnya elektabilitas Anies saat ini dikarenakan rakyat sudah merasa diberikan kepastian, sebab Nasdem telah mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Home Rakyat memilih politik hukum Hankam Humaniora Indeks Home Politik elektabilitas Anies sebagai Capres 2024 terus meroket. Ini alasannya Abdullah M. Surjaya Kamis, tanggal 27 Oktober tahun 2022 pukul 22.51 waktu Indonesia Barat memasuki akhir bulan Oktober. Elektabilitas Anies Baswedan sebagai Capres 2024 terus menunjukkan kenaikan yang signifikan. Foto Doksindo News AAA Jakarta, elektabilitas Anies Baswedan sebagai calon presiden kian tak terbendung.
Survei Populi Center menunjukkan elektabilitas Anies naik signifikan dibandingkan Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya stagnan dan Prabowo Subianto cenderung menurun. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim menilai, elektabilitas Anies Baswedan sebagai Capres 2024 akan terus merangkak naik. Hal itu seiring agenda lapangan untuk menyapa rakyat yang dilakukan Anies dan Partai Nasdem mulai pekan ini. Kami optimis akan naik lagi, elektabilitas Anies, karena mulai pekan ini dia akan roadshow ke daerah-daerah dengan di bawah koordinasi partai dan relawan seluruh Indonesia, kata Taslim dalam keterangannya, dikutip Sindonews, Kamis, tanggal 27 Oktober tahun 2022. Baca juga elektabilitas Capres 2024 bulan Oktober versi IPO, Prabowo Anies Ganjar. Taslim berpandangan penyebab meroketnya elektabilitas Anies saat ini dikarenakan rakyat sudah merasa diberikan kepastian. Sebab, Nasdem telah mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024 sejak tanggal 3 Oktober tahun 2022 lalu. Respons positif rakyat atas sikap Nasdem yang cepat dan tanggap, sehingga memberi kepastian bagi masyarakat tentang Capres, ujarnya. Baca juga elektabilitas Anies Baswedan kian melonjak jelang Pilpres 2024, apalagi, kata dia, masyarakat DKI Jakarta sangat puas dengan kinerja Anies selama menjabat sebagai gubernur. Hal ini membuat masyarakat ibu kota menginginkan Anies untuk bisa berbakti ke jenjang yang lebih tinggi, yakni sebagai Presiden Indonesia. Oleh karena itu, mereka, masyarakat Jakarta, memilih Anies saat disurvei. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling. Adapun, margin of error yang diterapkan dalam survei ini sebesar tanda kurang lebih 2,83% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Untuk itu, elektabilitas Anies diyakini akan terus meroket. Elektabilitas Anies sebagai Capres 2024 terus meroket, ini alasannya. Elektabilitas Anies Baswedan sebagai calon presiden kian tak terbendung. Survei Populi Center menunjukkan elektabilitas Anies naik signifikan dibandingkan Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya stagnan dan Prabowo Subianto cenderung menurun. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim menilai, elektabilitas Anies Baswedan sebagai Capres 2024 akan terus merangkak naik. Hal itu seiring agenda lapangan untuk menyapa rakyat yang dilakukan Anies dan Partai Nasdem mulai pekan ini. Kami optimis akan naik lagi, elektabilitas Anies, karena mulai pekan ini dia akan roadshow ke daerah-daerah dengan di bawah koordinasi partai dan relawan seluruh Indonesia, kata Taslim dalam keterangannya, dikutip Sindonews. Elektabilitas Anies sebagai Capres 2024 terus meroket, ini alasannya. Elektabilitas Anies Baswedan sebagai calon presiden kian tak terbendung. Survei Populi Center menunjukkan elektabilitas Anies naik signifikan dibandingkan Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya stagnan dan Prabowo Subianto cenderung menurun. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim menilai, elektabilitas Anies Baswedan sebagai Capres 2024 akan terus merangkak naik. Hal itu seiring agenda lapangan untuk menyapa rakyat yang dilakukan Anies dan Partai Nasdem mulai pekan ini. Kami optimis akan naik lagi.